Oke guys, balik ngomek dari Jodotek ID. Kali ini gue bakal ngebahas webcam yang harganya cukup murah, di bawah 1 juta, tapi kualitasnya sangatlah bagus. Mau tau apa itu? Yuk simak videonya. Nah, kali ini gue bakal bahas produk dari Streamplify. Dan Streamplify ini punya produk yaitu Streamplify kamera, yang mana webcam yang paling mantap yang pernah kita review ya. Dan sebelum kita bahas untuk fitur-fiturnya, alangkah baiknya kita lihat dulu kelengkapannya. Nah, untuk packaging menurut gue ini cukup rapi dan premium sih ya. Dalam paket penjualannya kita dapat satu buah kertas petunjuk, mini tripod, dan untuk bahan yang diberikan dari tripodnya ini bukan tripod yang biasa kalian temuin gitu. Ini bahannya doff gitu loh. Jadi kayak kesannya lebih premium untuk tripod yang diberikan ini, dan juga webcamnya. Itu aja sih. Nah, setelah kalian sudah lihat kelengkapannya, di sini gue pengen bahas fitur pertamanya. Dan kita bahas dulu untuk desain dari webcam seperti ini. Di sini kalian bisa lihat, ini ada logo Streamplify yang membuat kesan dari webcamnya ini jauh lebih clean dan elegan ya. Dan kalian juga bisa tutup untuk kameranya. Jadi kalian punya opsi untuk menutup kameranya ini dengan covernya yang bisa digeser-geser. Dan kalian bisa lihat di sini ada kiri kanan ada satu buah lubang mic yang kalian nanti dengar juga hasil mic-nya. Ini menurut gue sih cukup bagus untuk hasil dari mic dari webcam ini. Dan untuk kabel yang bagian belakangnya itu dia belum detachable, jadi ya sudah mati di situ, tercabut ya kan. Dan untuk outputnya di sini dia menggunakan output USB ya kan. Nah, kita bahas untuk daleman dari webcamnya ini ya. Webcam ini tuh bisa 2 megapiksel untuk kameranya, dan untuk videonya itu dia bisa menampung 1920 x 1080 yaitu Full HD dengan 60 fps dengan CMOS sensor, jadi dia punya autofocus untuk sensor kameranya ini. Dan untuk semua resolusi dia sudah support 60 fps untuk semua resolusi ya di webcam ini. View angle dari webcam ini dia bisa 90 derajat, dan juga zoomnya ini tipenya digital, jadi dia nge-crop untuk zoomnya. Dan seperti yang gue bilang tadi adalah mikrofon 2 biji di bagian webcamnya ini. Nah, kalian bisa lihat untuk hasil suara dari webcamnya seperti ini. Nah, gue pengen kasih lihat nih bagaimana hasil suara dari Streamplify cam-nya nih. Nih, ini masih menggunakan audio dari Streamplify mic-nya. Nah, gue bakal ubah ini menjadi cam-nya ya. Bentar. Nah, ini sudah menjadi Streamplify cam. Bagaimana menurut kalian hasil suaranya? Menurut gue sih ini cukup bagus ketimbang webcam pada umumnya ya. Hasil suaranya sudah cukup bisa menangkap suara yang bagus lah minimal. Jadi udah cakep banget ini bro. Dan di sini gue pengen kasih lihat untuk dia bisa 60 fps di 1990. Kita tes apakah benar ya kan. Nah, di sini kan bisa lihat nih, ini ada nih FPS-nya nih, ada kan 60. Nah, kalau webcam yang nggak ada settingan 60 FPS-nya, dia bakal nggak ada muncul yang gini nih FPS nih. Nah, gua coba di 60 ya, gua lock 60 nih. Nah, ini udah 60 nih. Memang bawaannya memang udah 60, jadi kalian tenang aja, kalian nggak perlu setting, itu bakal bawaannya jadi 60 gitu. Nah, kalau kalian pengen tahu bang perbedaannya 60 dan 30 itu gimana? Nah, kalian lihat nih, ini 30. Nah, kayak nggak smooth gitu kan. Nah, ini kalau 60. Nah, ini 60 nih. Nah, lebih gerakannya lebih smooth, lebih enak dilihat, tapi ya biasanya webcam kan kecil juga ya kalau di stream. Jadi itu opsional buat kalian. Memang kalau pengen 60 ya 60 aja, kalau enggak ya udah. Dan kalau kalian pengen 5943 NTSC juga boleh. Itu juga iurannya 60. Jadi kalian tenang aja. Ini kita save aja. Nah, begini hasil videonya menurut kalian bagaimana? Kalian bisa atur juga resolusinya kalau kalian mau. Ya pokoknya semua settingan bisa di 60 fps kan. Nah, di sini ada lengkap nih. Pokoknya kalian mau 1080 x 800 juga bisa, 60 tuh bisa. Nah, jadi dia bakal ngepotong dikit nih. Jadi ya setiap ukuran kan pasti view angle-nya beda. Semakin gede semakin luas view angle-nya, oke? Menurut gue sih webcamnya untuk hasilnya sudah cukup bagus, nggak ada komplain dari gua. Dan kalau low lag kita coba ya, kita coba kalau low lag ya. Nah, ini kalau low lag nih, nah kalau low lag biru gitu kan, ini bakal kayak gini nih, masih tetap bakal nangkap warna yang sesuai gitu ya, tenang aja. Nah, ini gua nyalain. Nah, kalau kalian punya cahaya yang cukup tuh masih bisa nangkap dia, tenang aja kan. Tuh, warna yang biasa kan masih bagus. Kalau kita matikan aja ya, kita matikan. Nah, ini low light tanpa warna ambience light gitu ya,
cuma satu kilai warna putih, masih tetap bisa nangkap warna yang sesuai menurut gua. Dan kalau kita tidak nyalakan apa ini kondisi yang paling ekstrim ya. Nah, ini kalau kalian lihat flickering, ini karena gua pakai monitor gua itu ada namanya motion blur reduction, jadi dia bakal nge-flicker terus. Nah, kalau kalian lihat flickering itu bukan dari kamera, bukan. Ini karena monitor gua dia itu pakai motion reduction. Nah, ini kalau low light-nya, nah kayak gini. Ini cahaya cuma bocor-bocor dikit lah dari sana, dari ruang tengah. Ya, menurut gue sih ini juga masih tetap bisa kelihatan jelas coy. Untuk gelapnya nih. Dan menurut gue ini sudah cukup bagus. Tidak ada yang dikomplain lagi dari hasil warna atau apapun itu. Oke, segitu dulu untuk reviewnya. Lanjut. Dan untuk spesifikasi yang lebih lengkapnya kalian bisa lihat gue tampilin di sini nih. Atau kalian merasa ini kurang jelas, kalian bisa lihat link di bawah. Itu gue taruh spesifikasi yang lebih lengkap yang mungkin kalian tuh pengen lebih paham lagi. Ini dia untuk rasio sekian lah gitu ya kan. Dan untuk garansinya di sini dikasih 2 tahun dari DTG. Menurut gua untuk webcam dikasih garansi 2 tahun lagi ya kan. Dengan hasil yang seperti ini udah gak ada masalah sih, gak ada yang harus dipertimbangkan lagi. Untuk hasilnya semua bagus dan suara mic-nya juga jernih banget. Menurut gua ini adalah sudah paling jernih dari webcam yang pernah gua bahas. Dan menurut gua secara kita langsung masuk ke konklusinya. Untuk hasil dari webcamnya ini dia tuh hasilnya cukup jernih. Dan walaupun low light dia cukup jernih juga. Kalian bisa lihat hasil yang gue tampilin tadi. Itu untuk low light-nya juga masih tetap nangkep muka gue, walaupun gue masih pakai cahaya yang bocor-bocor dikit dari ruang tengah. Tapi itu sangatlah kecil untuk cahayanya. Jadi masih kelihatan jelas untuk gue yang di kondisi low light ataupun tanpa lampu nih. Dan apalagi kalau kalian punya pencahayaan yang lebih bagus, ya itu bakal bikin lebih bagus untuk webcam ini. Dan overall kalian tuh gak perlu banyak mikir sih untuk webcam ini. Kalian tinggal beli, karena dia itu plug and play, gak perlu banyak-banyak setting. Karena bawaannya pas kalian colok, kalian pakai ke Discord ataupun Zoom meeting, dia itu otomatis 60 fps, nggak lari ke 30 fps. Jadi menurut gue ini udah solusi yang bagus untuk kalian pilih webcam kalau mau streaming atau kerja kantoran ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya lah ya. Dan mungkin untuk di harganya nih, nah Streamify hanya membandrol di angka 949.000. Menurut gue harga yang ditawarkan dari Streamify itu cukup masuk akal lah, dengan hasil yang di kualitas. Dan bisa lihat lah hasil kualitasnya itu memang bagus banget, bisa nyamain dengan merek-merek lain. Malah ini tuh menurut gue ya udah kelasnya 1 jutaan ini webcam. Dan ingat kalau kalian pengen beli produk ini, kalian bisa nemuin linknya di bawah. Kalau kalian gak bisa nemu di e-commerce ataupun kalian pengen cari produk yang mungkin takut KW ya kan. Nah kalau kita pasti naruhnya dari officialnya, jadi kalian bisa klik link di bawah, karena produk yang di bawah pasti selalu official, gak mungkin dapat produk KW ya kan. Mungkin segitu dulu, bye bye.